datang di Tegal Salam Farm. Sahabat peternak, khususnya peternak pemula, peternak milenial yang baru mau memulai berbisnis ternak, khususnya di ternak domba dan kambing. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan soal standar operating prosedur kedatangan. Apa itu SOP kedatangan? Nah, ketika kita berbisnis domba, kita harus memperhitungkan segala sesuatunya sehingga semuanya itu terukur. Nah, sesuatu yang terukur bisa dievaluasi, sesuatu yang bisa dievaluasi bisa direncanakan. Makanya ketika kita berbisnis ternak domba dan kambing, kita harus merencanakan sejak awal. Nah, ada dua bisnis model yang biasa dijalankan oleh para peternak. Pertama adalah breeding, yaitu pengembangbiakan. Yang kedua adalah fattening ataupun penggemukan. Nah, baik breeding maupun fattening, kedua-duanya memerlukan ukuran yang jelas. Nah, yang perlu diperhatikan pada tahap awal adalah apa yang disebut SOP kedatangan. Ketika domba datang atau tiba di kandang kita, baik itu datang dari pasar, baik itu datang dari peternak kampung ataukah dari farm lain, maka domba itu wajib menjalani proses karantina. Kenapa? Karena seluruh domba yang baru datang sebaiknya kita asumsikan domba itu tidak sehat sampai terbukti domba itu benar-benar sehat. Nah, apa itu yang harus dilakukan ketika menjalani proses karantina? Pertama, begitu domba datang, kita tempatkan di kandang karantina yang biasanya berjarak antara 10 meter dari kandang utama kita, kandang yang terpisah. Kenapa harus kita taruh di kandang karantina? Karena ketika nanti domba itu membawa penyakit itu bisa terkonsentrasi di situ sehingga tidak menyebar kemana-mana. Nah, tahapan pertama yang harus kita lakukan, biasanya ketika domba dan kambing itu melalui proses transportasi, maka di situ ternak akan mengalami stres. Nah, disitulah kita perlu memberikan obat penawar stres. Sebetulnya sederhana aja. Ketika domba kambing stres, itu cukup kita kasih air manis atau air minum manis. Biasanya air yang kita campur dengan molasses itu bisa menawarkan stres karena dia bisa memicu mikroba yang ada di rumen untuk bangkit kembali. Setelah kita kasih air manis, berikutnya adalah domba itu kita mandikan. Kenapa dimandikan? Ya, kita harus jaga kebersihan. Dimandikan, kemudian kita cukur, kita bersihkan dari bulu-bulunya. Kenapa harus dicukur? Ya, karena bulu itu sumber tempat kutu. Bisa juga bulu itu dengan berbulu lebat, domba akan membuang energi lebih banyak sehingga kemungkinan untuk jadi daging itu berkurang. Nah, setelah dicukur, dipotong kuku, kemudian kita lakukan beberapa treatment. Antara lain, pertama yang harus dilakukan adalah pemberian vitamin. Nah, vitamin yang mutlak dibutuhkan adalah vitamin A, D, E, karena beberapa jenis vitamin lain sudah bisa dihasilkan sendiri dalam perut ternak kita. Nah, setelah pemberian vitamin, kemudian kita berikan penguat otot, biasa disebut ATP. Nah, setelah diberikan penguat otot, satu hal yang tidak boleh ketinggalan adalah obat cacing. Kenapa harus kita kasih obat cacing? Karena kita hidup di daerah tropis dengan rumput-rumput yang lembab, itu penuh dengan parasit. Nah, parasit itu
masuk ke dalam rumen dan akhirnya menjadi cacing, maka secara periodik per 3 bulan itu harus kita obati dengan obat cacing. Nah, berikutnya kita cek fisik dari kepala sampai ujung ekor, dari atas sampai ujung kaki. Adakah beberapa kelainan, adakah beberapa ciri-ciri penyakit yang secara fisik apabila ditemukan segera diobati. Misalnya ketika mata keruh atau mata berair, kemungkinan itu adalah sakit mata, harus kita kasih obat mata. Kemudian ketika muncul kudis atau skabies, ya obatilah itu dengan obat kudis atau obat skabies. Nah, setelah itu dilakukan, baru kemudian dilakukan proses penimbangan. Kenapa ini perlu ditimbang? Karena tadi kita menjalankan bisnis secara terukur. Jadi terukur itu harus jelas, masuk ke kandang bobotnya berapa, nanti panen bobotnya berapa. Nah, penambahan berat itu adalah keuntungan. Nah, begitu ditimbang, selanjutnya satu persatu ternak kita itu harus kita data. Apa itu yang kita sebut dengan recording. Nah, dengan recording itu jelas di situ ada beberapa data yang harus terekam. Pertama tadi bobot, kedua adalah treatment, apa aja yang obat-obatan yang sudah masuk, dan pemberian apa suntikan ataupun obat oral itu dicatat. Kemudian pernah mengalami penyakit apa aja, di situ ada rekam medis. Kemudian yang tidak kalah penting adalah silsilah keluarga. Dari satu domba itu keturunan dari bapak siapa, indukan siapa. Itu apabila ada. Tapi kalau tidak ada, ya itu kita nolkan istilahnya. Kemudian kita berikan data baru. Yang intinya apa? Recording nanti akan menjadi data yang penting. Karena apa? Karena di dalam peternakan itu tidak boleh kawin sedara, incest, pejantan atau pejantan laki-laki itu tidak boleh mengawini anaknya. Kemudian anaknya yang laki-laki tidak boleh mengawini ibunya. Kemudian kawin antar saudara itu juga tidak boleh. Jadi tidak boleh ada perkawinan sedara. Kalau terjadi perkawinan sedara, apa yang dihasilkan adalah anakan yang kurang berkualitas. Biasanya akan muncul stunting, susah naik berat badannya, kemudian ada penyakit-penyakit tertentu. Nah, untuk menjaga itu semua, maka perlu dihindari adanya perkawinan sedara. Nah, itu dulu tentang SOP kedatangan. Ini yang perlu diperhatikan bagi peternak pemula. Nanti kita sambung dengan segmen-segmen yang lain. Demikian, terima kasih. Salam peternak.